Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi pada pertemuan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'anda alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tsummal miyahu nuli pira-pira banyu tangkosimu mongko dadi kabagi apa almiyah ala arbaati aksamin ing atase papat pira-pira pembagian. Ahadua utawi salah sijine arbaatu aksam iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne tahir, mutahhirun tur kang nyucikake li ghairihi maring sakliyane tahir. Ghairu makruhin kang ora dimakruhake apa istimaluhu gunakake tahir. Suci mensucikan, tetapi ketika menggunakannya itu tidak dimakruhkan. Wa huwa utawi tahir iku alma'u banyu almutlaku kang mutlak. Contohnya air mutlak. An qayyidin saking batasan lazimin kang tetep fala yadur mongko ora bahayani apa al qayyidu batasan al munfakku kang kapecah kamai kaya banyu kama ilbiri kaya banyu sumur fi kaunihi ing dalam panggonane maul bi'ri mutlakon iku mutlakon mutlak. Wasani utawi kang kaping pindho iku tahirun banyu fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne tahir mutahhirun tur kang den suciake li ghairihi mutahhirun kang tur kang nyuciake li ghairihi maring sakliyane tahir. Makruhun kang den makruhake apa istimaluhu gunakake tahir. Jadi suci mensucikan, tapi ketika kita menggunakan itu berhukum makruh. Fil badani ing dalam badan la fi taubi ora ing dalam klambi. Wa huwa utawi tahir iku alma'u banyu almusammasu kang den panasake, contohnya seperti air yang dipanaskan. Al musakhkhana tegese manasaken bita'thiri syamsi kelawan oleh ngelabeti srengenge fihi ing dalem banyu. Wa innama yukrahu lan angin mestine dimakruhake apa almaul musyammas. Syar'an ing dalem mano syara bikotri harin kelawan pejajahan bikotri kelawan pejajahan haron kang panas fi inain ing dalem wadah muntabiin kang den cetak illa ina an nagdaini kejaba wadah emas lan perak di sofai jauharihima krana bersihe jirime nagdain.
benda. Wa idza baruda lan nalikane adem apa maul musammas zalat mongko ilang apa al karahatu hukum makruh. Wahdaro lan milih sapa Nawawi Imam Nawawi adamal karahati ing ora anane makruh mutlakon kelawan mutlak. Kalau Imam Nawawi tidak ada hukum makruh. Wa yukraulan den makruhake aidan halimane sadidas sukhunati apa sadidus sukhunati banyu kang banget panase wal barudati lan banget ademe. Baik, kita jelaskan dua. Jadi tadi ada 4 pembagian air itu. Yang dua ini kita jelaskan dulu. Yang 2 nanti mudah-mudahan kalau ada waktu kita akan jelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Air itu dibagi menjadi 4. Ada yang membagi menjadi 3, ada yang menjadi 4. Kalau dibagi menjadi 3, berarti air suci dan mensucikan yang pertama. Yang kedua, air yang suci tapi tidak mensucikan. Yang ketiga, air najis. Kalau dibagi menjadi 4, berarti air suci dan mensucikan ketika kita menggunakan itu tidak dimakruhkan. Yang kedua, air suci dan mensucikan, tetapi ketika kita menggunakannya itu berhukum makruh. Yang ketiga, air yang suci tapi tidak bisa digunakan untuk bersuci, untuk mensucikan. Yang keempat, air najis. Nah, baik. Untuk pembagian yang pertama, air suci yang mensucikan, tetapi ketika kita menggunakan itu berhukum tidak makruh, berhukum ya mutlak, tidak ada hukum makruh ketika kita menggunakan. Contohnya adalah air mutlak. Air mutlak di dalam ilmu kimia tidak ada air mutlak, ya air gitu aja. Yang dimaksud air mutlak yaitu air yang tidak tercampur apapun, atau air yang tidak ditempatkan di tempat manapun. Ya, air. Dan air mutlak ini lebih dari 2 kolah, ataupun air mutlak ini air yang kurang dari 2 kolah tapi tidak tercampur apapun, tidak najis, tidak mutanajis. Air mutlak. Air 1 gelas kan kurang dari 2 kolah. Ini gimana caranya untuk pakai berwudu? Boleh, karena ini air mutlak. 1 gelas cukup dipakai untuk wudu, cukup. Ada juga air yang lebih dari 2 kolah seperti yang ada di bejana di pesantren. Kamar mandi pesantren itu biasanya luas sekali, itu lebih dari 2 kolah. Nah, boleh dipakai untuk bersuci. Nah, air mutlak ini jika dibatasi, batasan-batasan ini artinya batasan tempat. Kadangkala gini, air. Kemudian kita pindah kepada air tong. Air ini dipindah ke dalam tong, maka jadi air tong. Air ini dipindah ke dalam jeding, maka air jeding. Air ini bisa dipindah ke dalam gelas, maka jadi air gelas. Ini tidak ada pengaruhnya.
Kalau memang kita ini menggunakan air mutlak, maka tindakan sesuci kita atau pelaksanaan bersuci kita ini akan sempurna, juga tidak berhukum makruh. Yang kedua, pembagian yang kedua yaitu air suci tetapi air suci dan mensucikan, tetapi ketika kita menggunakan itu berhukum makruh. Suci, bersih, bisa diminum, bisa. Juga bisa dibuat mandi, juga bisa. Tetapi ketika kita menggunakan untuk bersuci, itu dihukumi makruh. Namun, menurut Imam Nawawi, tidak ada hukum makruh dalam dalam air yang suci mensucikan. Ini Imam Nawawi. Makanya tadi di awal saya beritahukan ada pembagian air itu ada yang 3, ada yang 4. Kalau yang 3 ini ikut Imam Nawawi tadi, karena tidak ada makruh atau tidak makruh. Nah, baik, kembali kepada suci mensucikan tetapi menggunakannya itu berhukum makruh. Itu yang bagaimana? Di sini dicontohkan air yang dipanaskan di terik matahari. Kalau kita musim-musim yang seperti ini, artinya panasnya tidak begitu. Maka ketika air itu dipanaskan di terik matahari ya tidak begitu panas. Tapi ketika ketika panasnya melebihi derajat melebihi suhu pada umumnya, maka saya pastikan air itu sangat panas sekali. Bisa jadi sama persis dengan air yang digodok, air yang mendidih. Nah, di sini ulama fikih menghukumi makruh ketika kita menggunakan. Di Fathul Qorib ini, di syarah takrib, makruhnya menggunakan itu ketika kita menggunakan di badan, la fit tsaub, artinya ketika kita menggunakan untuk mencuci pakaian, ini tidak dimakruhkan. Atau mungkin pakai mesin cuci ya, kan kita tidak bersentuhan langsung dengan airnya, pakai mesin cuci. Nah, ini tidak berhukum makruh. Tetapi ketika kita menggunakannya langsung nempel ke tubuh, ini dikhawatirkan nanti tubuh kita akan melepuh, kulit kita akan melepuh. Nah, fikih itu tidak ingin menciderai atau tidak ingin menyakiti, maka dibagilah hukum yang suci mensucikan tadi. Ada yang tidak makruh, ada yang makruh. Nah, untuk yang makruh ini, makruh ini ada sedikit penjelasan. Kalau air yang dipanaskan tadi oleh entah itu dipanaskan dengan digodok sehingga panas atau dipanaskan dari terik matahari, ini apakah selamanya makruh? Tidak. Nah, kalau selamanya makruh lah, eman nanti airnya tidak akan bermanfaat. Bagaimana caranya menghilangi makruhnya tadi? Caranya adalah air tadi dibiarkan untuk dibiarkan untuk dingin. Entah itu beberapa menit lagi atau beberapa jam lagi, sehingga air yang awalnya panas menjadi dingin. Maka hukum makruh tadi telah hilang. Karena hukum makruh telah hilang, maka air yang tadi panas kemudian didinginkan, yang awalnya makruh menjadi hilang makruhnya, sehingga kita bisa menggunakan
air untuk bersuci. Demikian anak-anak, mudah-mudahan penjelasan saya pembagian air ini, walaupun masih 2 ya, nanti yang kedua kita masuk pada pertemuan berikutnya. Dua pembagian ini mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak, kepada kalian semuanya. Mudah-mudahan ilmunya barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.